Oke, selamat datang di channel kami Smartly Bull and Bear. Bersama saya Erwan. Kali ini saya akan membahas mengenai wealth management karena pentingnya wealth management ini kita harus mengetahui untuk menyambut tahun 2024 dengan suatu perencanaan manajemen tentunya. Oke. Saya akan bahas ada beberapa tahapan investasi wealth management, di antaranya ada satu, wealth creation, kedua, wealth protection, ketiga, wealth akumulasi, dan keempat adalah wealth distribution. Oke. Kenapa kita butuh wealth management? Tentunya kebutuhan ini wajib dimiliki oleh setiap orang, ya, dari mulai dia pertama sudah menghasilkan income sampai dia di masa pensiun. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sudah jelas kita punya proses kehidupan dari awal sampai akhir. Pertama, kita bisa lihat tentunya pada masa kita anak-anak, ya, kita punya ini sendiri, ya, kegiatan sendiri. Kedua, kita masuk ke masa remaja, ya, dan ketiga kita masuk masa dewasa, dan keempat kita akan masuk ke masa tua, dan terakhir kita akan kembali, ya, ke sisinya, dan itulah dalam proses kehidupan dari awal sampai akhir di dunia ini. Oke, nah, akan saya bahas satu persatu dari 4 tahapan proses wealth management ini. Pertama adalah wealth creation. Apa itu wealth creation? Wealth creation adalah menciptakan penghasilan. Ya, tentunya yang namanya step dalam perencanaan keuangan, tentunya pertama yang kita miliki adalah kita harus punya yang namanya pendapatan. Kapan kita boleh mendapatkan pendapatan? Tentunya kita mulai saat kita bekerja. Umur berapa? Mungkin setelah kita tamat sekolah, mungkin average antara 20 sampai 25 tergantung dari pendidikan masing-masing. Selama rekan-rekan mempunyai penghasilan, itu sudah masuk ke proses awal. Nah, butuh pengetahuan tentang bagaimana cara mengatur wealth management ini. Ya, setelah kita mendapatkan wealth creation, tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita melakukan wealth protection, atau kita memproteksi dari penghasilan kita. Ya, baik dalam diri kita ataupun penghasilan kita juga. Kenapa? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi setelah ke depannya. Ya, yang penting kita sudah melakukan proteksi terhadap wealth yang kita sudah dapatkan. Dalam bentuk apa? Biasanya wealth protection dalam bentuk asuransi. Ya, jadi setelah kita mempunyai pendapatan, kita harus melakukan proteksi terhadap pendapatan kita dan diri kita ataupun orang di belakang kita atau keluarga kita dengan melakukan wealth protection. Ya, betapa pentingnya wealth protection ini yang merupakan tahap kedua setelah kita mendapatkan penghasilan. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia, ya, belum banyak memahami tentang pentingnya wealth protection. Mereka masih melihat bahwa tanda kutip asuransi baik diri ataupun yang lain itu merupakan sesuatu yang kurang penting. Padahal itu adalah salah satu step yang cukup berpengaruh. Ya, mungkin bahkan banyak anak muda sekarang sudah nggak memikirkan protection, tapi memikirkan adalah gaya hidup. Ini salah satu kesalahan yang dilakukan oleh para pemuda kita untuk melakukan proses tahapan ini. Oke, setelah kita melakukan tahap proteksi, kita harus melakukan yang namanya tahap wealth akumulasi, ya, atau mengakumulasi. Ini biasanya setelah kita mapan untuk proteksi, creation, dan kita sudah siapin proteksi, langkah selanjutnya adalah kita harus mengakumulasi, ya, mengakumulasi dari penghasilan yang kita dapat. Ya, buat apa? Tentunya buat menjaga-jaga atau melakukan persiapan nanti setelah kita sudah tidak mendapatkan income. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki, ya, setelah kita masa pensiun, rata-rata umur kita adalah 65 sampai 70. Batas pensiun kita umur 55, berarti masih ada 10 tahun sampai 15 tahun lagi kita hidup dan harus menikmatin hidup, ya, dan harus kita bisa hidup, ya. Nah, ini makanya dibutuhkan adalah wealth akumulasi. Kenapa? Kalau kita sudah belum mempunyai akumulasi atau menggandakan dari pendapatan kita, nanti di masa pensiun kita akan susah. Kenapa? Kita masih tergantung sama orang lain. Mungkin bisa tergantung sama anak ataupun keluarga, dan itu sangat berbahaya sekali. So, pentingnya wealth akumulasi ini harus kita lakukan. Bagaimana bentuk wealth akumulasi? Banyak sekali, ya. Yang utama adalah investasi, ya. Nah, investasi ini penting sekali, bisa dimulai dari sejak dini, ya. Umur muda itu lebih bagus, ya. Karena apa? Lebih lama waktunya, ya. Bisa dalam properti,
bisa dalam bentuk keuangan ya, atau bentuk yang lainnya. Yang penting kita bisa memulai akumulasi ini dari umur mungkin 30-35 kita sudah mulai ya, karena tahapan itu kita sudah punya keluarga, sudah punya anak, dan sudah punya penghasilan yang tetap ya. Nah, jadi dari tiga ini yang paling penting adalah jelas, yang satu kita harus punya penghasilan, kedua kita harus memproteksi penghasilan kita dan diri kita, ketiga adalah yang paling penting adalah wealth akumulasi, atau kita melakukan akumulasi terhadap pendapatan kita. Nah, terakhir adalah bagaimana kita untuk melakukan wealth distribution, atau kita istilahnya adalah warisan. Ya, tentunya memang ini tujuannya tidak terlalu ini ya, fix ya. Karena apa? Karena memang biasanya wealth distribution ini adalah warisan yang kalau kita punya sisa ya, gitu. Jadi kalau kita punya sisa ya kita akan harus bagikan. Tapi tujuannya adalah memang untuk memberikan tambahan kepada keturunan kita untuk mereka bisa lebih mendapatkan apa yang kita selama ini sudah cari ya. Tentunya mereka akan bahagia, tentunya yang pasti ya, tentunya kalau kita membeli warisan ya insya Allah mungkin kita akan didoain oleh anak kita ya. Tapi kalau kita meninggalkan hutang ya, meninggalkan masalah ya, boro-boro ya, mungkin tanda kutip kita akan sedikit kurang dilihat oleh anak-anak kita. Jadi sangat penting wealth distribution ini. Artinya peran pertama adalah wealth creation. Kalau kita bisa membuat creation yang bagus dan mengakumulasi yang bagus, tentunya di masa yang akan datang kita akan bisa lebih baik ya. Nah, ini 4 wealth management yang rekan-rekan harus miliki di 2024 ya. Tinggal melakukannya dengan bertahap. Anda sekarang posisi di mana? Kalau sudah wealth creation, harus paksakan untuk protection ya. Setelah protection, paksakan untuk mengakumulasi ya. Tapi jangan melakukan wealth akumulasi dengan berjudi atau bermain game atau bagaimana. Itu bukan salah satu jenis investasi ya. Jenis investasi banyak sekali, tinggal searching di Google ya, apa-apa aja itu sangat penting ya. Mumpung dari sekarang masih muda, dan kedepannya akan lebih bisa memilih mana yang cocok buat karakteristik dari masing-masing dari kita. Demikianlah paparan saya tentang wealth management. Semoga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Selamat tahun baru dan sukses buat kita semua. Salam Bull and Bear. Terima kasih.